Hai, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel aku, Rila Migrawati. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Terlihat sederhana, namun nyatanya rumit. Inilah realita pengaturan keuangan pada usaha warung sembako. Hal ini dikarenakan tidak semua pengusaha warung kecil mengetahui cara mengatur keuangan warung sembako dengan baik. Sehingga barang yang terjual banyak tapi uang yang terkumpul sedikit. Di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman bagaimana cara mengatur keuangan warung sembako dengan baik. Yang pertama, tak perlu menyetok banyak barang. Semakin banyak stok barang, memang akan membuat warung sembako terlihat ramai. Mungkin hal itu bertujuan untuk menarik minat pembeli karena mereka bebas memilih varian apapun sesuai selera mereka. Tapi kalau terlalu banyak barang yang mengendap, justru itu akan membuat cash flow menjadi terganggu. Maka dari itu, perkecil stok barang ya. Misalnya saja produk sabun mandi. Setiap produk memiliki ragam warna dan varian. Kita bisa membeli beberapa brand sabun mandi di mana setiap brand tersebut kita bisa mencampur warna dan varian aromanya. Setelah itu kita catat baik-baik kira-kira brand apa yang paling digemari konsumen, dan dari data itulah kita bisa memutuskan untuk menyetok satu produk varian sabun mandi yang sekiranya paling best seller di warung kita. Kedua, hindari hutang piutang. Meskipun kepada tetangga, bukan berarti kita bisa memberikan hutang barang dengan tempo tanpa batas, karena hal tersebut dapat mengganggu perputaran kas toko kita. Boleh saja sih kita memberikan hutang sesekali kepada tetangga kita, tapi kita harus memberi penjelasan juga kapan pelanggan tersebut harus melakukan pembayaran di warung kita. Yang ketiga, hindari belanja besar-besaran. Kesalahan ini yang paling sering dilakukan oleh pemula yang baru merintis usaha warung sembako. Biasanya yang masih pemula yang baru pertama sekali merintis usaha warung sembako kepingin semua produk di warung mereka serba baru, mulai dari etalase baru, rak baru, meja kasir, semuanya mau serba baru. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku, sebaiknya teman-teman itu jangan langsung membeli semuanya serba baru ya. Pelan-pelan aja semuanya berproses. Yang pertama, kalian manfaatkan saja apa yang sekiranya ada di rumah. Misalnya ada lemari yang bisa kalian pakai untuk mendisplay produk jualan kalian pakai saja itu dulu. Ketika usaha kalian sudah mulai berjalan, dari situ kalian bisa mempelajari kira-kira usaha kalian di sini itu laris atau tidak, mantap atau tidak, dan kalau memang tempat kalian itu bagus, usaha kalian lancar, itu kalian bisa menambahkan sedikit demi sedikit hasil dari tabungan warung sembako kalian. Kemudian yang keempat, biar terlihat keren, biasanya para pengusaha baru itu ikut-ikutan menggunakan kartu kredit. Kehadiran kartu kredit memang benar dirasakan manfaatnya, sebab memudahkan banyak orang dalam melakukan pembayaran. Apalagi sekarang ini kebanyakan orang lebih menyukai transaksi tanpa uang tunai. Dalam perkembangannya, fungsi kartu kredit kemudian bertambah menyesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan lebih dari itu, kartu kredit dijadikan sebagian orang sebagai bagian dari gaya hidup. Dari sinilah banyak kesalahan yang dilakukan dalam menggunakan kartu kredit yang ujung-ujungnya membawa pemegang kartu terperangkap dalam utang. Jika kesalahan ini dilakukan terus-menerus, hanya tinggal menunggu waktu saja, kita akan kesulitan melakukan audit ketika merasa uang yang masuk tidak sebanyak barang yang keluar. Jadi mulai sekarang pisahkan juga rekening pribadi dengan usaha kita. Kemudian yang kelima, gunakan sistem FIFO. Apa itu FIFO? FIFO itu singkatan dari First In and First Out, yaitu bahasa akuntansi yang sering digunakan untuk stok barang. Artinya, barang yang masuk pertama adalah yang keluar pertama. Tujuannya untuk menghindari penumpukan dan kerusakan barang yang disimpan terlalu lama. Terlebih lagi, jika ada stok barang makanan atau dengan waktu expire yang singkat, penggunaan sistem FIFO ini bisa meminimalisir kerugian akibat kerusakan barang. Pastikan juga untuk memeriksa tanggal expire setiap produk, jangan sampai lengah untuk menjual produk yang telah kadaluarsa kepada pelanggan. Lanjut yang keenam, sebisa mungkin hindari hutang usaha.
Ada kalanya beberapa bank atau jasa pembiayaan lainnya datang menawarkan pinjaman tambahan modal. Ini memang solusi baik bagi kita yang kekurangan modal, tapi jika masih ada jalan lain, sebaiknya hindari hutang usaha ya teman-teman. Selain minim resiko, cara mengatur keuangan warung sembako seperti ini juga akan memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Selalu usahakan menyisihkan keuntungan untuk menambah modal. Tambahkan pula cadangan kerugian piutang untuk mengantisipasi jika ada piutang yang tidak terbayar. Selanjutnya, atur konsiasi dengan baik. Ada kalanya mungkin teman-teman mendapatkan titipan barang dari pihak lain untuk menjualnya. Cara ini biasa disebut dengan istilah konsiasi. Barang konsiasi tidak masuk dalam stok barang dagangan karena sifatnya hanya titipan. Meski demikian, bukan berarti bukan tanpa catatan. Perlu adanya catatan khusus untuk barang konsiasi. Cara mengatur keuangan warung sembako ini bertujuan untuk menghindari salah hitung. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pihak lain justru dipakai untuk keperluan toko lainnya. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan dalam menentukan harga jual. Gak bisa dipungkiri, harga yang murah masih menjadi daya tarik untuk belanja di sebuah warung sembako. Jika kita salah dalam menentukan harga, hal tersebut akan berakibat warung kita akan menjadi sepi pembeli. Apalagi jika di samping warung kanan kiri kita terdapat banyak warung sembako yang sama. Kesalahan menentukan harga ini bisa disebabkan karena harga dari agennya sudah mahal. Jadi meskipun keuntungan yang kita ambil sudah tipis, tapi tetap saja mahal. Atau bisa saja karena margin keuntungan yang kita patok tinggi. Misalnya saja harga modal 700 dijual 1.500, padahal harga yang bersaing sekitar Rp1.000. Dan yang terakhir, kesalahan dalam pelayanan. Meskipun harga yang kita patok sudah murah, tapi jika pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan kurang memuaskan, hal tersebut bisa mengakibatkan pembeli kapok belanja ke warung kita. Misalnya saja sering salah dalam menghitung, atau kita sebagai pemilik warung sembako dirasa kurang ramah, atau mungkin kita terlalu lelet dalam melayani dan lain-lain. Jika kita baru merintis usaha warung sembako, selain harga yang murah, kita juga perlu mengutamakan pelayanan yang bagus, karena itulah cara yang terbaik untuk mendatangkan pelanggan. Jika kalian merasa video aku ini bermanfaat, silahkan bagikan di tab komunitas kalian atau di akun sosial media kalian. Dan yang baru menemukan channel aku, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan mohon maaf ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.